Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan mata pelajaran informatika di kelas 8 dalam saat ini, yaitu sebagai materi lanjutan berisi tentang materi ketiga, di mana materi ketiga ini masih membahas tentang komputasional. Tentunya pada saat yang lalu mungkin adik-adik masih merasa bingung karena ada komputasional, juga ada komputer. Apakah memang kedua kata tersebut mempunyai makna yang sama atau memang memiliki makna yang berbeda? Pada pertemuan yang ketiga ini, maka saya akan memberikan materi tentang kedua dari kata tersebut, yaitu komputasional dan komputer. Ya, kalau adik-adik masih ada yang bingung, mungkin merenung, kemudian memikirkan tentang arti dari komputasional dan komputer yang di awal tadi saya sampaikan, bahwa apakah memang ada persamaan dari kedua maknanya tersebut. Karena melihat dari kata ini hampir memiliki kata yang sama. Memang secara teks komputasi dan komputer hampir sama dari apabila memang dilihat dari teksnya, tetapi maknanya akan berbeda. Oleh karenanya, untuk lebih lanjutnya, silakan kalian pelajari melalui pembelajaran daring ini, ataupun bisa dilakukan dengan pelajaran luring apabila memang dibutuhkan slide PowerPoint ini yang sudah di-convert oleh saya menjadi video. Apabila Bapak Ibu guru kelas 8 yang mengajar mata pelajaran informatika kelas 8, mungkin video materi ini bisa digunakan baik untuk daring ataupun luring. Tetapi jangan lupa untuk subscribe-nya untuk mendapatkan notifikasi yang lebih lanjut untuk materi-materi selanjutnya. Oleh karenanya, saya berpesan kepada semuanya, silakan kalian untuk adik-adik mempelajari lebih lanjut materi ini, dan kami berharap materi ini bermanfaat untuk bahan pembelajaran, dan mungkin juga nanti akan dievaluasi dalam pertemuan berikutnya berkenaan dengan materi yang saya sampaikan pada materi ketiga ini. Ya, kita ikuti slide-slide berikutnya tentang komputasi dan komputer tersebut. Ya, apa sih tentang komputasi dan komputer? Kalau kita bedakan adalah di mana komputasi merupakan proses untuk memecahkan suatu masalah atau perintah. Dalam istilah komputer disebut dengan input.
Nah, proses ini dalam komputasi ini menggunakan teori algoritma untuk memprosesnya. Sehingga di dalam komputer ini kita dikenal dengan perangkat prosesor. Lalu apa kaitannya dengan komputer? Kaitannya tentu banyak, di mana komputer merupakan rangkaian dari beberapa alat yang dapat memproses data atau perintah, memerlukan input, dan mempunyai output. Di mana input dan output ini tentunya memiliki prosesor sebagai penerjemah, sebagai yang memproses, sehingga dari komputer tersebut mempunyai output yang dihasilkan sesuai dengan keinginan. Kemudian, komputasi dan komputer ini, kalau kita artikan bahwa komputer memiliki prosesor sebagai pemroses data, dan kalau orang manusia ini yang memproses dari bagian manusia adalah otak daripada manusia tersebut untuk memproses, bergerak, memerintah, kemudian beraksi dari proses tersebut. Ya, ada beberapa jenis perangkat komputasi bergerak yang saya tampilkan di sini. Dari gambar di sini kalian bisa lihat ada berbagai macam alat teknologi, juga ada beberapa interaksi manusia, juga ada beberapa alat teknologi dan informasi pada gambar tersebut. Ya, jenis-jenis perangkat komputasi bergerak di antaranya adalah GPS. Yang kedua, laptop. Yang ketiga, PDA. Yang keempat, UMPC. Dan yang kelima adalah wearable computer. Dan mungkin juga ada perangkat-perangkat komputasi yang dapat bergerak lainnya yang tidak saya masukkan dalam slide kali ini. Lalu apa sih dari kelima jenis perangkat komputasi bergerak ini? Lalu mengapa dinamakan bergerak? Yang disebut bergerak karena memang dari perangkat-perangkat ini bisa dibawa oleh personal, oleh orangnya, kemudian juga bisa digunakan oleh pengguna dari yang namanya digunakan di rumah, di kantor, di perjalanan, dan aktivitas-aktivitas lainnya. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Apa itu yang disebut GPS, laptop, PDA, UMPC, dan wearable computer? Walaupun sudah ada yang sebagian besar dari adik-adik ketahui, tetapi saya akan tampil di apa yang disebut dengan kelima perangkat bergerak tersebut. Ya, dari ilustrasi gambar GPS ini, kalian dapat menebak, kalian dapat memikirkan, kalian dapat berilustrasi bahwa ada bola dunia yang dilingkari dari berbagai macam jaringan perangkat-perangkat teknologi, di mana yang disebut jaringan adalah antara alat yang satu, antara perangkat yang satu dengan perangkat yang lainnya, ini dapat saling
berhubungan, dan saling dapat membagi sumber data. Lalu GPS ini diawali dari pasukan militer Amerika yang membutuhkan data, membutuhkan lokasi, membutuhkan perangkat-perangkat perang dan perangkat senjata lainnya yang lebih cepat untuk diketahui. Lalu kemudian berkembang sampai saat ini, GPS ini bisa menempel pada perangkat-perangkat teknologi lainnya, sehingga memudahkan bagi seseorang yang menggunakan jaringan GPS ini untuk mengetahui di mana keberadaan lokasi, baik lokasi tempat lawan bicara kalau menggunakan HP, bisa mengetahui lokasi di mana kalian untuk bepergian, dan mengetahui lokasi-lokasi lainnya dengan menggunakan jaringan GPS ini. Lalu perangkat bergerak lainnya adalah tadi disebut Anda VDA, yaitu Personal Digital Assistant. Apa sih Personal Digital Assistant ini? Apakah memang mirip dengan komputer? Apakah memang mirip dengan alat smartphone atau HP ataupun alat lainnya? Ya, kita lihat dari gambar ini. Ternyata dari gambar ini kalian bisa mengetahui VDA ini adalah Personal Digital Assistant, juga hampir mirip dengan alat komunikasi yang kita sebut dengan HP saat ini. Nah, dari perangkat VDA ini disebut dengan asisten, personal alat, kemudian digital adalah sebagai alat yang tidak menggunakan berbagai macam perangkat lainnya yang dikira-kira memberatkan. Tinggal sentuh layar-layarnya, kemudian tombol-tombolnya. Nah, kemudian juga bisa berkomunikasi dengan teman, bisa mencari berbagai macam link dan situs-situs yang kita butuhkan. Mungkin kalian bisa mencermati dari gambar ini, ternyata VDA ini cukup tebal, mungkin juga dari beratnya lebih berat daripada alat komunikasi lainnya. Sehingga VDA ini mungkin saat ini sudah jarang digunakan oleh personal ataupun orang-orang yang menggunakannya. Kemudian juga kalian kenal alat komputasi bergerak lainnya adalah laptop. Untuk laptop ini kalian sudah paham betul tentunya, dan saya tidak menjelaskan lagi tentang penggunaan laptop, di mana laptop ini sudah tersimpan berbagai macam dari berbagai macam aksesoris, sudah tersimpan dari berbagai macam software untuk digunakan oleh para personalnya, ataupun kita kenal dengan Brainware. Nah, cuma memang kelemahannya pada saat-saat ini bagi kalian adalah laptop sudah dimiliki dengan berbagai macam softwarenya, dengan berbagai macam perangkat bawaannya, dengan perangkat lunaknya, tetapi memang tidak jarang digunakan ataupun jarang digunakan perangkat-perangkat tersebut, perangkat-perangkat lunaknya. Tentunya saya berpesan, apabila memang ada perangkat komputer ataupun laptop di kalian gunakan dan pelajari bagaimana laptop itu kalian bisa gunakan dengan semaksimal mungkin. Ya, berikutnya adalah dari perangkat komputasi bergerak lainnya adalah smartphone. Smartphone pun saya tidak bisa menjelaskan lebih rinci lagi, karena kalian sudah mengetahui lebih awal, sudah mengetahui dan digunakan tentang smartphone ini.
Dari kegunaannya, dari berbagai macam jenis dan tipenya, kalian tinggal melihat, memilih, dan menggunakan saja. Yang berikut adalah UMPC. Nah, ini tentunya kalian pernah mendengar, tetapi kalaupun belum, apa itu sebenarnya UMPC? Yaitu Ultra Mobile Personal Computer. Bagaimana sih model alatnya atau gambarnya? Oh, ternyata demikian. Kalau demikian berarti masih sama dengan yang disebut dengan alat smartphone atau dengan laptop ataupun memang gabungannya. Ternyata memang ini kalau dilihat adalah gabungan dari alat-alat yang modern, dari alat-alat komunikasi, alat-alat teknologi yang semakin maju, semakin modern, sehingga pengguna ini akan cukup menggunakan satu model dari perangkat teknologi ini untuk berkomunikasi, untuk menyimpan berbagai macam fitur dan lagu dan berbagai macam pekerjaan bisa simple dengan menggunakan alat Ultra Mobile Personal Computer tersebut. Yang berikutnya adalah tadi disebutkan ada wearable computer, di mana alat ini adalah sebagai alat teknologi komputer yang biasa dipakai layaknya pakaian dan atau menempel di tubuh pemakainya. Pernah dengar? Ada alat komunikasi, alat teknologi yang menempel pada di pakaian atau menempel pada tubuh manusia ataupun menempel pada berbagai macam jenis perangkat lainnya. Ya, kita lihat apakah modelnya seperti yang kalian bayangkan. Kita lihat dalam gambar ini. Ya, ini adalah bagian dari alat komputasi bergerak. Kemudian dari jenisnya yang disebut dengan wearable computer. Ada yang berupa kacamata, ada yang berupa GPS, biasa ditempel pada alat-alat kendaraan. Kemudian juga ada jam tangan, juga ada cincin yang dapat mendeteksi, dapat berkomunikasi dengan teman, kemudian juga dengan lawan bicara dan mengetahui di mana keberadaan keluarga kita, teman kita, dan ataupun lokasi yang dapat kalian ketahui dari wearable ini. Tentunya alat-alat ini sudah kalian bayangkan, alat-alat ini menempel pada bagian tubuh manusia. Ada yang bisa di jari, ada yang di tangan, ada yang di pergelangan tangan, ada yang menggunakan kacamata, ada mungkin juga untuk ikat pinggang, ada yang menempel pada pergelangan lengan bagian atas, dan lain-lain. Tentunya alat-alat ini digunakan untuk memudahkan komunikasi dan informasi dari beberapa kebutuhan saat ini. Kita dapat membayangkan bagaimana canggihnya, bagaimana modernnya alat-alat sekecil ini bisa digunakan oleh kita. Mudah-mudahan kalian termasuk orang-orang yang ahli teknologi di dalamnya, sehingga nanti di masa yang akan datang kalian bisa lebih maju lagi, dapat berpikir lagi untuk kemajuan dunia ini dan kemajuan pengetahuan kalian yang akan datang. Tentunya dari uraian yang singkat ini, materi yang ketiga saya ucapkan demikian. Terima kasih. Mohon kalian menjaga kesehatan, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diberikan kesehatan, kenikmatan dan keselamatan dari dunia sampai akhirat kelak. Selamat berjumpa kembali pada materi yang keempat. Tidak bosan-bosannya saya akan memberikan informasi media pembelajaran untuk kelanjutannya.
Semoga kita dapat dipertemukan dalam waktu yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.